Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah melalui online pada saat ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Home Ministry. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan selama 1 minggu ini. Semuanya kami tidak dapat membalas Tuhan, tapi kami mau bersyukur, kami mau memuji, menyembah-Mu. Bahkan kami mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, tidak menghalangi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk masuk dalam ibadah kami. Haleluya. Rinduanku Tuhan berada dekat-Mu Bapa. Haleluya. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan.
kerinduanku, kerinduanku, selalu senangkan, senangkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Amin, amin.
oleh Tuhan Yesus lebih dari pemenang. Mari kita sama-sama katakan, nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Come on. Oh, 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 oh. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemtar, kalahkan pintu daya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemtar, kalahkan pintu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemtar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan sekali lagi, nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita semua, umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman Tuhan. Haleluya. Mari kita semua, umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya.
semua umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku. Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, one more time. Bukan bangkit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku. Yesus Tuhan, Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kita mau panggil namanya Bapa, Bapa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi panggil dia Bapa. Bapa, oh Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Dia Bapa Yahweh yang baik, Bapa Yahweh yang penuh kasih setia. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Panggil dia Bapa. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh
Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena apabila kami ada saat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu, itu semua karena anugerah-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami telah memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu dan kami percaya. Saat ini ketika kami mendengar firman-Mu, kuasa firman-Mu menyembuhkan kami yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa firman-Mu saat ini memberikan jalan keluar kepada kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kuasa firman-Mu saat ini membebaskan kami dari semua ikatan-ikatan dan belenggu. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu menyelamatkan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Elohim. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya kita sudah merenungkan firman Tuhan terkait dengan keselamatan. Apa itu keselamatan? Kita juga sudah berbicara tentang bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Dan kali ini kita akan berbicara tentang mengapa percaya Yesus pasti selamat. Saudara, kalau kita berbicara tentang keselamatan, saya sudah menjelaskan tentang definisi keselamatan. Saya juga sudah menjelaskan tentang mengapa Yesus menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Dan kali ini saya ingin menjelaskan, mengapa sih kalau kita percaya Yesus, pasti kita diselamatkan. Saudara, untuk berbicara tentang masalah ini kita harus tahu. Bukan hanya mengerti tentang definisi keselamatan, tapi kita harus mengerti tentang siapa Yesus Kristus itu. Kita harus tahu pribadi seperti apa Yesus Kristus itu. Kita harus mengerti siapa Yesus Kristus yang saudara percaya. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kemudian kita mempersepsikan keselamatan itu sebagai jalan menuju sorga, kalau kita mempersepsikan keselamatan itu sebagai bagaimana cara kita masuk surga, maka firman Tuhan berkata kepada kita, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dalam kesempatan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa keselamatan itu bukan hanya berbicara tentang kita mau masuk surga.
Karena keselamatan itu berbicara bagaimana kemudian kita diubahkan oleh Tuhan menjadi segambar dan serupa sama seperti ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dulu. Tapi kali ini saya akan berbicara kepada saudara karena banyak yang kemudian mengatakan bahwa Pak Pendeta, Pastor, bahwa kalau kita percaya Yesus pasti masuk surga. Dan ketika kita bicara tentang keselamatan, maka keselamatan itu diidentikan sebagai cara untuk kita masuk surga. Oke. Kalau kita berbicara dalam perspektif seperti itu, kalau kita berbicara dalam persepsi seperti itu, bahwa keselamatan itu adalah bagian atau cara kita pergi ke sorga, maka firman Tuhan memberitahukan sebuah rumusan kepada kita yang ini merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Ketentuan yang ditetapkan oleh firman Tuhan, kalau kita berbicara tentang masuk sorga, firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Firman Tuhan ini ingin memberitahukan kepada kita, kalau kita ingin berbicara tentang bagaimana cara ke sorga, bagaimana jalan ke sorga, maka yang harus memberitahukan kepada kita tentang bagaimana jalan ke sorga adalah orang yang asalnya dari sorga, adalah pribadi yang asalnya dari sorga. Saudara, kalau saudara misalnya ada di Purwakarta hari ini, kemudian ada yang nunjukin jalan kepada saudara. Itu orang yang tidak pernah ke Purwakarta. Orang yang tidak tahu Purwakarta itu kayak apa. Orang yang tidak tahu bagaimana jalan di Purwakarta. Orang itu tinggal di Jakarta. Kemudian dia ingin menjelaskan kepada saudara bagaimana jalan-jalan di Purwakarta. Bagaimana cara sampai di Purwakarta. Saya mau tanya, saudara percaya? Gak mungkin kita bisa percaya. Kenapa? Karena dia belum pernah ke sana. Orang yang memberitahukan kepada kita jalan yang tepat, cara yang pasti sampai di tujuan, pasti sampai di tempat yang kita inginkan. Itu adalah orang yang asalnya dari sana. Kalau kita ingin ke Purwakarta, maka orang yang tahu tentang Purwakarta adalah orang yang Purwakarta, orang Purwakarta. Orang Purwakarta yang kemudian bisa kemudian mengajak kita masuk ke gang-gang, ke seluk-beluk yang ada di daerah saudara. Begitu juga ketika saudara akan ke Manado. Ketika saudara mau ke Manado, saudara turun dari bandara, saudara keluar dari bandara, kemudian saudara berkata, saya mau jalan-jalan ke Manado. Tiba-tiba ada orang yang berkata kepada saudara, itu bukan orang Manado, itu bukan orang asli Manado, asalnya bukan dari Manado, nggak pernah ke Manado, nggak tinggal di Manado. Kemudian dia berkata, mari saya antar kamu ke kota Manado, karena saya tahu tentang Manado. Nggak mungkin. Ini sesuatu yang mustahil. Jadi yang bisa memberitahukan secara tepat bagaimana tempat tujuan kita dan kemana kita akan pergi adalah orang yang berasal dari sana. Atau pribadi yang berasal dari sana. Karena itu firman Tuhan memberikan rumusan kepada kita dari ayat yang kita baca. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dengan kata lain firman Tuhan ingin memberitahukan kepada kita, nggak mungkin ada seorang pun yang bisa naik ke sorga, yang bisa memberitahukan kamu tentang sorga, yang bisa mengantar kamu ke sorga, yang bisa mengajak kamu ke sorga, kalau bukan pribadi yang dari sorga. Oleh karena itu saudara, mengapa kita kalau percaya Yesus pasti selamat? Karena Dia adalah satu-satunya pribadi yang dari sorga yang memberitahukan kepada kita bagaimana cara ke sorga. Dan Dia memberitahukan kepada kita tempat apa yang akan kita tempati di sorga. Jadi Yesus bukan cuma berbicara kepada kita bagaimana kamu akan ke sorga. Tapi Dia juga memberitahukan kepada kita bahwa kita sudah memiliki tempat di sana. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak akan mengatakannya kepadamu. Aku akan pergi ke rumah Bapakku, aku akan pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu.
Wow, luar biasa saudara. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang percaya Yesus, pasti selamat. Karena dia satu-satunya pribadi yang dari sorga, yang memberitahukan kepada kita bagaimana caranya ke sorga, rumusnya apa, bagaimana caranya. Dia memberitahukan kepada saudara dan saya, dan dia beritahukan kepada saudara yang percaya kepadanya bahwa kita sudah disediakan tempat di sorga. Luar biasa. Mungkin saudara ada di dunia kontrak. Mungkin kita tinggal di dunia saat ini, kita belum punya rumah, kita belum punya tempat tinggal. Tapi firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya kepadaku, maka ada jaminan tempat yang aku sudah siapkan buatmu di dalam sorga, di dalam rumah Bapakku. Saudara, Tuhan ingin memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa di dalam Yesus selalu ada kepastian. Di dalam Yesus bukan saudara hidup di dalam dunia hayal. Di dalam Yesus bukan saudara percayanya mengawang-awang. Di dalam Yesus ada kepastian. Dan kepastian yang dia berikan kepada kita. Karena dia berasal dari sana. Dia berasal dari sorga. Dan dia berkata bahwa kamu akan aku bawa ke sana. Kamu tidak tahu jalan ke sana, kata firman Tuhan. Karena kamu tidak pernah ke sana. Bagaimana mungkin saudara yang gak pernah ke sorga, bagaimana mungkin saudara yang gak tahu jalan di sorga, kemudian memberitahukan, ayo kita ke sorga. Pribadi yang bisa mengajak kita ke sorga adalah pribadi yang asalnya dari sorga. Dan satu-satunya pribadi yang telah turun dari sorga, firman Tuhan katakan kepada kita, adalah anak manusia. Yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, saudara, mari kita lihat. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya, ayat 15, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, yang kedua yang harus kita pahami. Mengapa Yesus itu, percaya Yesus, pasti saudara diselamatkan. Firman Tuhan memberikan sebuah perumpamaan kepada kita. Memberikan sebuah analogi kepada kita. Bagaimana Musa mengangkat ular tembaga ketika ada di padang gurun. Dan semua yang memandang ular tembaga itu, yang diangkat oleh Musa itu, mereka kemudian disembuhkan. Saudara mungkin pernah membaca cerita ini. Bagaimana kemudian orang Israel mengalami masalah. Ketika mereka mengalami sakit penyakit, mengalami masalah, mengalami sebuah wabah. Mereka kemudian banyak yang meninggal. Nggak bisa tertolong. Tapi kemudian Musa mengambil ular tembaga. Dan ketika ular tembaga itu diambil saudara, Musa kemudian meninggikan ular tembaga itu. Saya akan baca kisahnya. Dalam kitab Bilangan 21. Bilangan 21 ayatnya yang ke-9 demikian firman Tuhan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, pada waktu itu orang-orang Israel yang ada di padang gurun itu mengalami masalah dengan ular. Karena di padang gurun itu banyak ular, yaitu apa yang kemudian disebut dengan ular-ular berbisa, saudara. Dan ketika bangsa Israel itu ada dalam situasi di mana mereka kemudian diserang oleh ular, mereka kemudian digigit oleh ular berbisa itu, mereka kemudian kesakitan dan banyak yang mengalami kematian. Oleh karena itu kemudian Tuhan menyuruh kepada Musa supaya kemudian membuat
apa yang kemudian kita baca tadi ayatnya. Yaitu membuat ular tembaga, kemudian ular tembaga itu dia tinggikan. Ketika dia tinggikan, orang-orang Israel yang kemudian melihat ular tembaga itu. Orang-orang yang digigit oleh ular dan memandang kepada ular tembaga itu. Mereka disembuhkan. Nah, apa yang terjadi pada bangsa Israel pada saat itu kemudian dijadikan contoh, saudara. Dijadikan contoh dalam kitab Yohanes ini. Dalam Injil Yohanes ini. Untuk menggambarkan bagaimana anak manusia menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Firman Tuhan pernah berkata bahwa perempuan itu, anak manusia, anak dari perempuan itu, anak manusia itu akan kemudian merebutkan kepala ular, tapi ular itu akan mematuk anak manusia itu. Saudara, ular adalah gambaran tentang iblis yang membawa kejatuhan kepada manusia. Tapi firman Tuhan berkata bahwa anak manusia itu akan meremukkan kepala ular itu. Dan semua orang yang kena sengat bisa dari ular itu. Dan bisa dari ular itu firman Tuhan berkata adalah dosa dan maut. Semua orang yang disengat oleh dosa dan maut itu. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Kalau dia memandang dan percaya kepada Yesus. Dia memandang dan percaya kepada anak manusia itu. Maka ia diselamatkan. Sama seperti orang Israel. Diselamatkan dari sengat bisa ular. Begitu juga semua orang yang berdosa. Yang kena sengatan dari si ular itu. Yang kena sengatan dari si ular tua itu. Kalau kita memandang kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Firman Tuhan berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mengapa percaya Yesus pasti selamat? Karena Yesus telah meremukkan kepala ular itu. Karena Yesus telah mematahkan kutuk dosa itu. Karena Yesus telah menebus semua orang yang berdosa, yang percaya kepadanya. Saudara, di atas kayu salib, Yesus kemudian menyelesaikan semua tugas dengan mengalahkan semua ketidaktaatan manusia. Ketika Adam tidak taat, maka dengan taat Yesus mati di atas kayu salib. Sama seperti ular tembaga yang ditinggikan. Dan semua orang yang memandang kepada ular tembaga itu disembuhkan. Demikian juga semua orang yang percaya kepada Yesus dan memandang salib itu, mereka diselamatkan. Jadi mengapa percaya Yesus pasti selamat? Karena Yesuslah satu-satunya yang telah meremukkan kepala ular dan menghancurkan bisa ular itu. Yang ketiga, saudara, kita baca di dalam ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa percaya Yesus pasti selamat? Karena Yesus adalah anak tunggal Elohim. Yang sehakikat dengan Elohim. Yang sehakikat sederajat dengan Elohim. Itu kemudian datang dan menawarkan jalan keselamatan kepada saudara dan saya. Menawarkan cara untuk diselamatkan. Dan dia katakan, kalau percaya kepadaku, maka kamu diselamatkan. Saudara, firman Tuhan ini berkata, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini. Saudara, Yesus adalah perwujudan
adalah bentuk dari kasih yang besar dari Tuhan itu. Yang diberikan buat saudara dan saya. Yang turun untuk saudara dan saya. Sebagai bukti dan wujud kasih Tuhan yang besar untuk saudara dan saya. Saudara, kita tinggal terima kasih Tuhan itu. Kita tinggal percaya bahwa Tuhan itu Maha Kasih dan telah memberikan kasih-Nya kepada kita lewat Kristus. Dan kita percaya ketika kita menerima kasih Tuhan yang melimpah itu. Kasih Tuhan yang besar itu. Dalam pribadi anak manusia itu. Maka kita percaya. Dosa sebesar apapun. Itu akan dihancurkan oleh kasih Tuhan. Dosa sebesar apapun. Akan dihanyutkan oleh derasnya kasih Tuhan dalam Kristus. Karena itu saya yakin dan saya percaya. Ketika saya percaya Yesus, saya pasti diselamatkan. Karena Yesus adalah bukti kasih Tuhan yang besar itu. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang keempat, saudara. Ayatnya yang ke-17 dan 18. Sebab Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Elohim. Saudara, firman Tuhan memberikan kepada kita jalan yang sangat mudah. Percaya. Percaya saja. Mengapa terlalu susah untuk percaya, saudara? Saudara tidak disuruh kemudian mandi berendam di sungai. Mandi kembang 7 rupa. Tidak disuruh kemudian bawa ayam. Tidak disuruh kemudian untuk mempersembahkan sesuatu. Saudara cuma disuruh percaya. Mengapa untuk percaya kita susah? Tapi ketika ada syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh dunia ini, saudara, kita kemudian ikuti. Tuhan tidak pernah menuntut lebih dari kita. Karena Tuhan selalu memberi lebih buat saudara dan saya. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak mampu kita kerjakan. Tapi Tuhan selalu mengerjakan apa-apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Karena itu firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Pada ayat yang ke-17, Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Saudara, Yesus datang buat saudara dan saya bukan untuk menghakimi saudara dan saya. Yesus datang untuk saudara dan saya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yesus tidak datang untuk menghakimi kita, tapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Buat mereka yang tidak percaya, Yesus akan menjadi hakim buat mereka. Tetapi buat saudara dan saya yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, maka kita ada di bawah perlindungan kasih Tuhan. Kita bukan berada di bawah bayang-bayang hukuman Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan, Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, oleh Yesus, yang adalah anak tunggal Elohim itu. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Elohim. Nama Yesus. Nama yang berkuasa.
Nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juru selamat kami. Tanpa ragu Engkau berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman-Mu hari ini memberitahukan kepada kami bahwa kami percaya kepada Tuhan itu tidak salah. Kami percaya Yesus itu tidak salah. Karena firman-Mu berkata, satu-satunya pribadi yang telah turun dari sorga adalah anak manusia. Yang akan membawa kami ke dalam sorga. Yang akan menyelamatkan kami dari dosa. Firman-Mu memberitahukan kepada kami, apabila orang Israel memandang ular tembaga yang diangkat oleh Musa, mereka diselamatkan dari bisa ular. Maka kami yang percaya kepada anak manusia, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang telah ditinggikan di atas kayu salib itu, maka kami percaya bisa ular, yaitu dosa dan maut, tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu ya Bapa, bahwa Yesus Kristus itu adalah bukti kasih Elohim yang besar. Bukti dari kasih Bapa yang besar. Bukti dari kasih Tuhan yang luar biasa untuk kami. Dan kami percaya juga ya Tuhan, bahwa Yesus datang bukan untuk menghakimi kami. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan kami. Untuk menyelamatkan kami yang percaya kepadanya. Untuk membawa kami berada di bawah perlindungan anak domba Elohim yang telah menang itu. Karena itu kami percaya baik tubuh kami, jiwa kami dan roh kami terproteksi utuh sempurna oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami diselamatkan. Kami diberi umur yang panjang. Kami dijaga, kami dilindungi, kami diberi kesehatan yang sempurna oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Buat mereka yang sakit, biarlah Tuhan nyatakan kuasanya hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan dari Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa saat ini. Semua orang yang saat ini sedang terikat dengan apapun, dalam nama Tuhan Yesus, engkau dilepaskan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Tuhan telah melepaskan engkau. Tuhan telah mematahkan semua kutuk yang pernah diucapkan untukmu. Dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah ucapan berkat ini terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah semua sumber-sumber mata pencarianmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah keluargamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry, dimanapun Anda berada, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya persilakan untuk Sobat Home Ministry yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Dan buat Sobat Home Ministry yang sudah mempersiapkan media perjamuan kudus hari ini, silakan dipegang masing-masing dan dengarkanlah ketetapan firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Inilah firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku,
akan hidup oleh aku. Dan sementara mereka makan, Yesus mengambil roti, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kemudian ia mengangkat cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Kamu semua minumlah dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang baru, yang dicurahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, mari angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita mengaku bersama-sama. Saya percaya, kalau saya minum darah Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya, kalau saya minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya, kalau saya makan dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh kebangkitan Tuhan Yesus dan akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus, saya terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jadilah sesuai firman Tuhan. Mari kita angkat terlebih dahulu tubuh Tuhan Yesus, dan kita katakan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus dan kita katakan, inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus telah ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus sedang ku kagumi. Yesus sedang ku kagumi. Yesus sedang ku kagumi. Jemaat Tuhan milik Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini mewakili Gembala Home Ministry, yaitu Pak Doni Toisuta. Kami ucapkan terima kasih untuk jemaat Home Ministry yang setia mengikuti ibadah ini sampai akhir, baik yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Purwakarta, maupun yang ada di berbagai tempat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, mari angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu
dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, penghasilan, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, diberkati oleh Tuhan, dan menerima berkat Tuhan ini, mari berkata bersama saya, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.